Masalah pertanyaan tentang masalah arisan 1 ekor sapi 7 orang. Bagaimana hukumnya, boleh apa tidak? Jawabannya hukumnya boleh. Asal itu secara administrasinya jelas, yang jelas dan transparan, ya kan? Itu hukumnya boleh. Tetapi kalau kita mengaji, boleh, baik, lebih baik, afdal, lebih kalau kita mengaji hukum lebih afdal, hukum lebih afdal berkorban ini adalah 1 ekor kambing dan 1 orang. Itu yang lebih afdal. Tetapi yang arisan 7 orang 1 ekor sapi, 1 ekor kerbau, hukumnya boleh. Tapi kalau kita kembali kepada hukum afdal, lebih afdal, yang lebih afdal adalah, contoh saya korban 1 ekor kambing untuk saya atas nama saya, itu yang lebih afdal. Kenapa? Di zaman Rasulullah SAW itu yang mayoritas yang dipakai kurban semasa itu adalah kibas. Kalau semasa itu belum ada namanya kambing. Itu masalah arisan hukumnya boleh sepanjang itu caranya baik, sumbernya baik, boleh. Walaupun 7 orang 1 ekor sapi, walaupun dia mau 1 ekor sapi 1 orang, boleh. Yang penting asalnya jelas, uangnya jelas. Yang jadi pokok permasalahannya adalah uang dipakai untuk ekor. Ini yang jadi masalah. Kalau contohnya uang dipakai itu tidak jelas sumbernya, memang korban tidak diberi pahala. Kenapa? Kata Nabi, wala tuqbalu la salatan walam tahura. Tidak diterima salat bagi orang yang tidak bersuci. Nah, wala tuqbalu sadaqatun, dan tidak diterima sedekah orang min wulul, dari harta wulul. Wulul ini harta ini nggak tahu asal usulnya, entah mana ujungnya, entah mana pangkalnya, entah halal, entah haram. Yang kedua, hadis mengatakan tidak diterima sedekahnya, walam sadaqatun, tidak diterima sedekahnya minal haram, dari harta yang haram. Ini yang boleh. Kalau ada di situ contohnya 1 nomor 2,5 juta, ada masuk di situ 5.000 saja, yang uang yang tidak tahu asal usulnya dari barang haram, ya ini korban ini kan termasuk kategorinya sedekah. Maka ini memang tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu. Mana salah satu contohnya, Ustaz? Ini saya contoh. Ya, mohon maaf, saya tahun 97 dulu pernah kerja di TPG 2 KSI sekarang itu pernah. Waktu itu, mohon maaf, tapi waktu itu bukan sekarang. Ada itu mandornya. Ini yang kita baca kan perusahaan kan. Mandornya waktu itu, ya, dia itu masuknya dalam 1 bulan itu paling banyak itu masuknya itu 15-20 hari paling banyak. Tetapi HK-nya tetap 30 hari. Ini namanya tidak sesuai hak dengan ini nggak sah. Itu nggak boleh. Sama ibaratnya mereka itu mandi dengan air kotor, berarti tidak sama hak dengan kewajiban. Itu saya pernah nengok dulu. Itu namanya penipuan atau pembohongan. Maka hasil dari situ akan sedikit itu, Ustaz. Ma'askara kasiluhu bakariluhu man haraman. Banyak sedikit yang hukum haram tetap walaupun hanya sedikit. Masuk uang yang tidak ada usul asalnya tidak tahu, maka ibadah korban tidak diterima. Terus masalah dimasak, ya dimasak bersama-sama dengan panitia. Ini Bapak Ibu, dari Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, termasuk mantunya Nabi Muhammad. Kata beliau, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa an artinya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh saya katanya untuk mengurus hewan kurbannya. Wa an atasaddaqu, Nabi menyuruh saya untuk mensedekahkan semuanya. Apa yang kata Ali tadi, yang disedekahkan itu adalah bilahmiha wa juludiha wa ajiltiha. Disedekahkan dagingnya, disedekahkan kulitnya, dan disedekahkan aksesorisnya. Ini aksesoris, kalau kuda dulu kan pakai hiasan. Tapi kita ambil sekarang sapi, contoh, kita contohkan saja. Ada tali pengikatnya. Tali pengikatnya itu kalau menurut hadis ini tadi, itu harus disedekahkan pula kepada orang. Talinya saja dianjurkan untuk disedekahkan. Apalagi ini bilahmiha wa juludiha wa ajiltiha. Nabi menyuruh sedekahkan, kata Nabi, dagingnya, kulitnya, dan aksesorisnya. Wa an la a'tiya jassara minha, dan Nabi tidak membolehkan saya, kata Ali, membayar upah jagal kepada penik. Disambung oleh Nabi ujung hadis, qala, kata Nabi, nahnu nu'tihi min indina. Adapun kami membayar upah kepada panitia, uangnya keluar dari kantong kami sendiri. Boleh membayar upah panitia, tetapi dengan uang sendiri, uang pribadi. Yang namanya daging, yang namanya tulang, menurut Ali tadi tidak dibolehkan sebagai upah dikasih kepada panitia. Apalagi seperti yang saya bilang tadi, kalau ada panitia tanpa disadari, tanpa sepengetahuan, nggak diminta sama orang yang berkurbannya, diambilnya daging panas sebesar tonggak aja. Ada, saya nengok dulu itu di kampung-kampung itu, diambil daging panas pahanya itu sebesar kelapa itu, disumputkan dalam semak. Nah, ini haram dimakan. Haram hukumnya dimakan. Kenapa? Ini hak orang, bukan hak dia. Ya. Adapun yang dimasak bersama tadi, kalau memang sudah kebiasaan, tradisi, ini harus namanya transparansi dengan orang yang berkorban. Harus meminta ridho dan ikhlasnya kepada orang yang berkorban. Tetapi kalau menurut tuntunan tadi, kata hadis ini sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Muslim nomor hadisnya 1717, Muslim 1713. Itu hadisnya sahih. Jadi kalau kita patokkan kepada hadis tadi, yang namanya daging, yang namanya tulang, yang namanya kulit, tidak boleh atas nama sebagai upah kepada panitia, nggak boleh kalau menurut hadis ini tadi. Tapi kalau memang sudah kebiasaan, harus dulu kita ngomong kepada orang yang berkorban ini tadi. Kalau dia membolehkan, tetapi kalau saran, tapi saya bukan melarang, bukan mematok, dan bukan bukan melarang seperti itu. Tapi kalau saran, kalau menurut kami yang bodoh, ya, lebih baik tidak. Tapi kalau memang sudah kebiasaan, kalau susah untuk merubah, itu apa boleh buat. Nah, ini kenapa itu hadisnya tadi jelas. Enggak boleh kulitnya, enggak boleh. Man ba'a jilda adhiyati fala adhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit dari hewan korbannya, tidak ada korban untuk dia. Korbannya tidak diberi pahala oleh Allah. Bagaimana cara kulitnya, Ustaz? Ya, disedekahkan bulan-bulan kepada orang miskin. Enggak ada yang mau, Ustaz. Dia malas itu mengerjakan kulit itu, kan repot. Jual, boleh dijual, tapi uangnya disedekahkan kepada fakir enggak boleh dijual-jual. Atau jangankan untuk dijual sendiri sama orang yang mau kurbannya. Dikasihkan uang jual beli kulitnya ke masjid, enggak boleh. Ke surau enggak boleh, ke langgar enggak boleh. Kemana? Hak kurban adalah untuk fakir miskin. Nah, jadi itu, Bu, penjelasannya, Bu. Masalah bertujuh itu satu ekor sapi boleh. Masalah masak-masak tadi, yaitu kalau menurut
pengalaman saya yang bodoh, kalau bisa kita kita hentikan. Tapi kalau memang sudah menjadi kebiasaan, ya itu ya saya tidak berani juga untuk melarang. Nanti dikira pula ya itulah Ustaz nggak bisa makan, tentu ya nggak boleh, kami anggap bukan itu maksudnya. Ya, bukan itu maksudnya. Kita berdasarkan kepada perintah Nabi tadi. Sedangkan yang namanya aksesoris saja nggak boleh, harus disedekahkan. Walaupun ini namanya ini potongan untuk apa? Ini takut kita merembes nanti kepada jatuhnya kepada upah. Yang upah ini tadi tidak boleh satupun yang namanya diambil dari hewan kurban oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Tiada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, jadi kadang-kadang tentang yang dikatakan tentang pembagian dari hewan kurban. Ya. Jadi kadang-kadang ada juga yang menyatakan, ya kita tanya juga ini mau sedang mencari yang apa ini Pak, sesuai dengan hukum. Kira-kira ada yang menyatakan daging hewan kurban itu kita katakan untuk ada yang menyatakan sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk lingkungan, sepertiga lagi bagi boleh katakan panitia atau lingkungan yang di daerah itu. Ada juga yang jadi dalam hal ini kita penjelasan proses tentang pembagian daerah lingkungan. Baik. Hadis riwayat Abu Musa, hadis sahih. Rasulullah SAW telah khutbah salat Idul Adha, pulang dari masjid, langsung nyampe ke rumah, potong 1 ekor kambing, sudah tersedia 2 ekor kimas, dipotong. Jadi kalau masalah Nabi mengukur sesuatu hukum, menyatukan hukum, hadis dari Abu Musa masalah pembagian kurban, mungkin cocok seperti yang bilang sama Bapak tadi. Kata Abu Musa, pembagian daging ini yang menjadi hukumnya, tapi tergantung nanti kita memecahkannya. Tapi kalau hukum kata Nabi adalah wa man yut'imuhu wa ahlihi sulusun. Sepertiga dibagikan untuk ahlul bait, keluarga. Contoh saya mau kurban, diambil 1/3. Sepertiganya untuk orang yang pertama. Yang kedua, wa yut'imuhu bi jiranihi bisalasa, dan dibagi kepada tetangga sepertiga. Yang ketiga, wa tasaddaqu, disedekahkan kepada orang yang meminta-minta bisulusun, sepertiga. Berarti cara hukum baginya berapa tadi? Bagi T, yang sepertiga untuk ahlul bait, yang sepertiga untuk keluarga, untuk tetangga. Yang ketiga pembagiannya sepertiga lagi untuk orang yang meminta. Ini apa maksudnya? Untuk orang fakir Adapun yang untuk pembagian orang mau korban sepertiga ini tadi, contoh kita korban kambing 1, dapat dagingnya 15 kilo, berarti kan dibagi 3 dapat 5 kg. Adapun yang pembagian orang ahlul bait ini tadi, orang berkorban ini tadi, tentu tidak akan habis 5 kilo itu. Boleh dia membagikan lagi kepada orang yang dia sukai, boleh. Tapi hukum pembagiannya menurut hadis sahih Abu Musa adalah dasar hukum baginya bagi 3. Bisulusun 3. Itu hukum baginya, Pak. Dia bukan kata Bapak tadi tetangga panitia tidak masuk. Panitia hukumnya dengan orang yang berkorban tidak ada mewah-mewahnya. Bagaimana Ustaz? 1 kupon bagi orang lain tetap 1 kupon hak panitia. Enggak ada mewahnya. Itu menurut tuh, iya tuh Ustaz. Iya tuh Ustaz. Ya, saya kan memakai juga pendapat guru kita kan. Enggak ada mewahnya, sedangkan orang berkorban sendiri enggak ada mewahnya. Sebenarnya kalau lebih kita afdol, sebenarnya hanya kita mendapat 1 kali masak saja, berarti 1 kupon kan. Tapi kalau hukum bagi tadi boleh bagi 3.
Dia nggak ada mewahnya. Di dalam hadis ini tidak ada dibagi dengan panitia sepertiga, nggak ada. Tapi dengan alul bait, keluarga, sudah tuh tetangga, setelah itu orang yang meminta-minta. Nah, itu menurut hadis tadi Pak, jawabannya. Ada lagi? Nah. Waalaikumsalam. Tentu saya. Baik. Bolehkah kita mengorbankan orang tua yang telah meninggal? Ada dua porsi. Ada dua porsi. Kalau dia ada amanah dulunya, ada amanah istilahnya pesan, itu wajib dilaksanakan, harus dilaksanakan. Kalau dia tidak punya amanah apapun, nggak pernah pesan apapun, boleh, tetapi didahulukan dulu yang lebih utama. Siapa? Yang masih hidup. Didahulukan dulu yang hidup. Ya. Kalau dia nggak ada pesan. Tapi kalau dia ada pesan, memang. Apakah boleh kita mengorbankan orang yang telah meninggal? Boleh. Mana dalil yang kita pakai? Ya, dalil yang kita pakai Nabi potong Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nabi waktu memotong satu ekor kambing, nah, Allahumma hazani, kata Nabi, ya Allah, ini hewan ini dari Engkau dan terimalah korbanku, kata Nabi, min ummati, dan untuk umatku. Sedangkan semasa Nabi memotong korban itu, umat Nabi sudah banyak yang mati. Itu dalil kita pakai boleh mengorbankan orang yang telah mati. Tapi itu tadi alasannya, kalau dia ada amanah, segerakan. Kalau dia tidak ada amanah, kita utamakan dulu yang hidup. Bukan dia tidak boleh, tapi kita utamakan dulu yang hidup. Kenapa? Kenapa? Memang tadi hadis Nabi mengatakan adalah boleh mengorbankan orang yang telah mati. Tapi kalau kita mengaji lagi, mana yang afdal, mana yang lebih sebenarnya amalan kurban adalah amalan orang hidup. Jadi itu boleh kita mengorbankan orang yang telah meninggal, tetapi kita kaji dulu mana yang lebih utama. Kalau dia ada amanahnya, ada pesannya, segerakanlah. Kalau kita punya rezeki, kalau enggak ada pesannya, karena kita sayang atau kita tanda ujub syukur kepada orang tua, boleh, tapi kita utamakan dulu contoh suami atau kita contohnya kita utamakan dulu yang hidup. Setelah itu baru kita, kalau ada lagi rezeki, baru kita atas makan orang yang telah meninggal. Ada itu? Ada lagi ya? Untuk orang alul bait tadi masuk untuk dia kan tadi Ustaz bilang kan di bagian dagingnya untuk orang yang jasmani, berarti kan si korban itu sudah ikhlas gitu Ustaz. Ya, betul. Ya, paham. Salah satunya ini panitia gitu. Ya. Boleh. Contoh saya mendapat 5 kilo. Yang untuk tetangga 5 kilo, yang untuk orang meminta-minta 5 kilo. Berarti yang 5 kilo sama saya kan nggak habis itu, nggak akan habis kan? Dikasih kepada orang yang mana saya suka, tetapi bunyinya beda. Boleh saya kasih, tetapi bunyinya bukan sedekah, tetapi bunyinya hadiah. Boleh, bunyinya hadiah. Dia kasihkan semua pun boleh, tapi bunyinya ditukar, bukan sedekah bunyinya, tetapi hadiah. Ini hadiah saya, ini hadiah saya. Kalau contohnya tadi mau mengasih juga contohnya kepada orang yang panitia ini tadi, kalau sepakat yang 7 orang itu contohnya, tetapi bunyinya bukan sedekah, ditukar bunyinya adalah hadiah. Itu boleh. Bukan upah. Hadiah kan terlepas daripada upah.
Yang nggak boleh itu namanya upah. Nggak boleh. Jadi itu boleh orang yang korban ini mengasih siapa saja dengan catatan bunyinya beda. Boleh, nggak ada salah. Oke, itu kan Pak? Ya. Pas saja, betul. Kamu ada lagi nggak? Nah, kalau nggak ada kita tutup. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Manajer ini tanya dia agak cepat ya. Ya kalau nggak dapat bantu sama guru. Ya. Iya. Jadi ada seorang yang melihatnya dia terlibat di paling jauh sana, dia melaksanakan contohnya dia melantang ke sini. Ya. Jadi yang dia korbankan, dia korbannya di kampung di Pasaman, di Medan. Ya. Tapi di sini tak korban dia Ustaz. Di sini Korban. enggak korban ya, dia korbannya di sana. Caranya di sana. Kalau punya Pak Ali misalnya kan, Ya. dia di Siantar. Sedang kerja di sini. Ya. Contohnya dia kerja di sini, tapi korbannya di kampung. Apa boleh atau enggak? Kan itu hukumnya. Ya. Hukumnya boleh tak? Hukumnya boleh. Kenapa? Ya. Dia kerja di sini, korbannya di kampung, kan itu? Cari uang di sini, korbannya di kampung. Sambil contoh kecil aja. Contoh, saya tinggal di Stakus. Boleh nggak saya sholat di sini? Boleh kan? Boleh nggak saya sedekah di sini? Boleh saya infak di sini? Boleh. Boleh. Di infak sedekah dimanapun boleh. Ini walaupun korban ini kategorinya termasuk sedekah. Ini boleh. Walaupun contohnya dia di Pesaman, di Periaman, di Pekanbaru, contohnya korban, walaupun dia sini cair uangnya, dia korbannya di kampung, tidak ada salahnya. Boleh. Tapi kalau ada guru yang mengatakan atau guru-guru kita yang mengatakan tidak boleh, yaitu hadiah. Tetapi kalau karena kami ilmunya dangkal, sepengetahuan sekali sampai saat ini tidak ada larangannya untuk korban itu dimanapun tempatnya. Sedangkan Jokowi aja dia di Jakarta di istana kan, korbannya di mana sampai? Nggak ada larangan. Ya sebab kenapa? Man yasra'a yahsala. Dimanapun ditanam di situ ada hasil. Tidak ada larangannya. Tapi kalau menurut guru tahu macam mana, itu yang bisa saya menjawabnya. Kalau sepanjang pengetahuan saya sampai hari ini nggak ada larangannya dimanapun mereka mau untuk berkorban, nggak ada larangannya. Dah, itu jawabannya Pak. Kalau menurut Ustaz gimana, guru? Kalau dikaji dalam Nggak ada kan? Kalau sosial kembali kepada sosial itu ya berarti kita berlingkungan di sini, kita mengasihi kepada orang lain kan ini berarti sosialnya ya. Tapi kalau hukum, kalau boleh kan lagi hukum tadi, ya hukum. Tapi kalau masa sosial ya berarti kita bergaul hariannya di sini kan itu. Yang berarti ini contohnya yang kerja orang sini yang mendapat untung orang sana, berarti kan sosialnya memang benar. Tapi kalau hukum, benar kan hanya hukum tadi kan? Kalau hukum kan boleh. Tapi kalau sosialnya memang nggak enak lah, berarti adab atau etika kan itu. Nah itu betul. Kalau sosial betul. Ya benar kan menanya tadi hukumnya gimana? Jadi kalau hukum boleh, kalau sosial memang nggak etis gitu. Nggak etis. Kita padahal kan pegawai kita bertahun-tahun di sini contohnya kan. Nah itu memang kalau sosial memang nggak enak. Ya kalau yang mungkin ada juga sebagai hak veto
hak prerogatif Bapak sebagai manajer kan? Ya. Ya gitu Bapak. Ya namanya atasan tentu punya. Ya ini sebenarnya bukan menekan kan gitu. Bukan menekan kembali kepada sosial tadi kan. Di sini kita istilahnya sakit sama sakit, senang sama senang. Kalau ada untung tentu ya bersama pula menikmati kan gitu. Dia ada hak. Ya dan itu kan demi kebaikan kita ya Pak. Dah, dia lain Bang? Dah. Nah. Bahkan kita diatur juga dalam rangka kalau seandainya kita memasak di rumah ada baunya juga bikin kesilakan. Begitu juga pembagian kurban, apakah boleh kepada agama yang lain berbeda atau hanya Muslim aja? Nah, itu lalu tak. Sebagian ada mengatakan enggak, katakan Muslim aja. Tapi bagaimana yang orang Muslim juga berikan kepada Baik. Ya, kita lebih kan terus terang aja. Apakah boleh punya memberikan daging kurban kepada orang yang lain agama atau lain kepercayaan kan itu? Kita enak duduk poin aja kan gitu. Apa hukumnya? Hukumnya boleh. Boleh. Mana dari kita pakai Pak? Ada semasa Nabi hidup itu namanya Asma. Asma itu orang tuanya bukan Muslim. Datang orang tuanya dia lari karena orang tuanya non Muslim. Mengadu kepada Nabi. Apa kata Nabi? Orang tua kamu yang bukan Muslim itu haknya. Tetapi hak engkau berbakti kepada orang tua, mengasihi kepada orang tua itu adalah diperbolehkan. Ini haknya. Itu dalil kita pakai, maka boleh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita kenapa diperbolehkan untuk mengasihi kepada orang yang lain kepercayaan daripada kita? Mudah-mudahan dengan kita mengasihi ini, mudah-mudahan ada buah hasil baik, ya, buah hasil baik mungkin bisa nanti mendatangkan suatu hidayah kepada mereka. Jadi Pak, ini boleh hukumnya Pak? Boleh. Yang pertama sekali itu seperti tadi, yang namanya kita namanya suatu lingkungan, keberagaman itu hal biasa, itu namanya adalah solidaritas. Jadi mengasihi. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah kita dapat dapat pahala? Nah, kalau kita mengaji ke situ nanti kepada pahala, memang jangan ngaji ke situ. Tapi hukum kita boleh mengasihi kepada orang yang tidak dalam. Ya itu Ustaz. Ya, bentar lagi. Kalau dari peserta tadi Pak, boleh tak dia ada milih gitu, ada atau pesan sesuatu kepada panitia? Oh gitu. Orang yang korban. Iya. Hukumnya orang yang mau korban tidak boleh punya pesan kepada panitia. Oh panitia tolong ambilkan saya hatinya lah, nggak boleh. Ya. Panitia tolong ambilkan saya sebuah paha, nggak boleh. Nggak boleh. Ya, nggak boleh sedikit pun pesan. Ya. Ya tunggu aja di rumah kan. Tunggu aja. Ya. Hah? Pakai WA? Mana pakai sama aja pesannya. Sama aja. Cuman enggak langsung kan. Itu sama aja sama pesan juga. Ya. Boleh. Oh enggak boleh. Sama aja itu enggak boleh. Ya. Hukumnya enggak boleh. Orang yang berkorban enggak boleh berpesan apapun kepada panitia. Kenapa enggak ada? Nabi Ibrahim mengatakan sebuah hadis, kata beliau, saya yang sudah saya korbankan itu tidak pernah saya pikirkan lagi. Berarti kalau kita pesan juga berarti tidak berarti kalau bahasa Minang itu suang-suang bailon. Gitu lah kan.
Kalau bapak nggak paham semua melon itu. Kalau Ustaz tahu Ustaz semua melon ya. Jadi paham Pak. Ya udah kata benar tadi istri benar kan orang Minang juga ya. Paham. Nah, dia nggak boleh pesan apapun terima aja. Kalau memang ada orang nanti mengasih ke rumah 1 nomor, ambil, masak, makan. Kalau ada orang mengasih nanti 1/3, ambil, masak. Tetapi yang lebih aman hanya diambil 1 kali masak. Oh, kami ngambil 1 kali masak Ustaz, tapi 4 kilo. Itu nggak 1 kali masak namanya. 1 kali masak tujuannya adalah 1 kali masak. Tapi kalau berlebih dia tuh sampai hari esok boleh juga dimakan. Tapi yang pesan nggak boleh, nggak boleh. Melalui WA, melalui messenger nggak boleh, nggak boleh. Boleh balik. Karena ada pesan-pesan ya. Catat. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya terakhir. Karena ada juga kita yang berhalangan hadir. Ya. Bang. Yang kedua saya pernah punya pengalaman ketika mau dipotong sapinya itu lepas, kemudian beberapa hari setelah itu baru ketemu. Nah itu hukumnya kita yang berturun bagaimana? Baik. Bagaimana hukum menyaksikan pemotongan hewan korban? Kalau kita berpatokan kepada hadis Nabi kepada Aisyah, hadis riwayat Aisyah istri Nabi, Nabi berkata kepada Aisyah ketika akan menyembelih korban, kata Nabi kepada Aisyah, ya Aisyah sahidan, ya Aisyah tolong engkau saksikan hewan korban engkau. Ini perintahnya, saksikan hewan korban engkau. Kenapa kata Nabi? Qahirakatin fil ardi awwalu fil ardi. Dari tetesan darah pertama itu menetes ke bumi, kata Nabi, itu Allah mengampuni dosa-dosa engkau. Di hukumnya menyaksikan memotong hewan korban bagi orang yang berkorban, ini perintah Nabi harus disaksikan. Bagaimana kalau ada unsur, ada halangan, sakit contohnya, ada perlu yang wajib lagi yang lain, boleh, nggak apa-apa. Tetapi kalau kita nggak ada keperluan lain, nggak ada kewajiban lain, kalau patokan hadis Nabi ini tadi dianjurkan oleh Nabi disaksikan, karena di situ adalah setiap tetesan darah ke bumi, kata Nabi, menguburkan dosa orang yang berkorban. Yang kedua, ada pernah pengalaman sapinya mau dipotong lepas. Setelah berapa hari setelah itu? 1 hari atau 2 hari? 2 hari 3 hari ya, masih dalam waktu tasrik ya, masih boleh dipotong. Bagaimana hukumnya? Hukumnya itu tidak apa-apa, potonglah selagi di dalam hari tasrik 10, 11, 12, 13 ya, nah itu tasrik dipotong apa-apa. Bagaimana hukumnya? Nggak ada, cuman waktu itu karena malas saja dia dipotong. Waktu itu malas saja. Ya, pertama malas, yang kedua ajarnya belum di situ. Ya. Dulu kan pernah juga dia pesan sama saya, waktu itu Ustaz katanya saya belum mau mati katanya gitu. Dia nggak ada masalah, nggak ada pula ini ada asumsi lain pun karena itu nggak ada itu. Ya nanti kita kan takut tayul kan. Karena itu mungkin ada kekurangan hati-hatian, mungkin penelitian. Mungkin karena itu pula lah kejadiannya yang harus menjadi iktibar. Tapi mungkin karena itu, mungkin karena itu nggak ada. Kita pahala kurbannya dapat. Asal di dalam hari tasrik. Tapi kalau sudah 10, 11, 12, 13, kalau 14-nya nggak ada lagi. Kalau 14-nya nggak ada lagi. Kesedekah biasa. Biasa dalam hari yang 4 itu tasrik itu tetap jatuhnya untuk kepala korban. Ya. Jadi mungkin itu saja Pak. Ya, mungkin karena sudah malam. Ya, sudah menuju jam 11. Ya, mungkin ya saya pribadi ya, mungkin untuk ke sini ke masjid ini mungkin dia baru kali ini. Ya, saya paham juga Bapak dan Ibu mungkin tadi capek dalam beraktivitas, mungkin kepingin istirahat ya. Lebih dulu sebelum kita tutup, kami secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya
Apa yang saya mohon maafkan yang pertama, seperti dari awal tadi, mungkin dalam penyampaian saya mungkin kurang terletak sesuatu pada tempatnya, karena kebodohan saya, karena kepakian saya, bukan kurang sesuai dengan keinginan Bapak pada malam hari ini. Ya, saya mohon dimaafkan. Ya, mungkin kalau kurang tepat nanti ditanya lagi kepada guru-guru yang lain. Kalau saya cuma itu pendapat yang ada untuk saat ini, maka itu yang saya jelaskan. Dalam yang saya sampaikan tadi, mungkin ada sebagian yang menyinggung, yang tersinggung, tetapi tujuan saya